kemuliaan buat kita. Jadi kalau kita ini kepengen dapat berkah dari Allah, itu melalui kunci-kuncinya, pintu-pintunya. Apa? Pintu berkah dari Allah itu dekatnya hamba dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti malam hari ini kita baca zikir doanya Kanjeng Nabi, judulnya Ratibul Hadar. Setelah itu kita baca sejarahnya Nabi, baca maulidnya Nabi, baca akhlaknya Nabi. Ini adalah pintu-pintu keberkahan, pintu kemuliaan. Jadi kita ini mulia, dapat berkah karena sebab kita ini ada hubungan dengan Kanjeng Nabi. Kita jadi mulia itu berkat adanya hubungan kita dengan Kanjeng Nabi. Dan semua apapun yang di langit, di bumi yang ada hubungan dengan Kanjeng Nabi itu pasti mulia, pasti dapat keberkahan dan dapat kemuliaan. Contoh, segala yang berhubungan dengan Rasulullah itu mulia. Contoh, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir di hari Senin. Kanjeng Nabi lahir di hari Senin. Berkat lahirnya Nabi Muhammad di hari Senin, maka hari Senin itu jadi hari yang mulia. Saking mulianya hari Senin, hari di situ Nabi dilahirkan. Abu Lahab, pamannya Nabi yang gak beriman, itu dapat keberkahannya Nabi. Ia di neraka diadab, kecuali hari Senin diringankan adabnya. Orang kafir itu masih dapat berkah di hari kelahirannya Rasulullah. Kenapa? Di hari itu Abu Lahab membebaskan budaknya karena senang dengan hari kelahiran Rasulullah, kabar yang dibawa oleh budaknya. Hari itu Abu Lahab dapat kebaikan dari Allah melalui hari Senin, berkat senangnya kepada Nabi, lahirnya Nabi di hari Senin. Tuh, orang kafir saya dapat kebaikan. Kemudian apalagi? Kanjeng Nabi lahir di mana? Di kota Mekah. Rasulullah lahir di kota Mekah. Berkatnya Rasulullah itu lahir di kota Mekah, maka kota Mekah jadi kota yang membawa berkah, penuh dengan keberkahan. Ya, kota Mekah ini kota penuh berkah, sampai tanahnya dijadikan Ardul Hurum, tanah suci. Yang mana tanah suci itu, siapa yang sholat di situ 1 rakaat mengalahkan 100.000 rakaat di tanah yang selain tanah haram. Tuh, itu berkata siapa? Berkat Kanjeng Nabi di situ. Semua yang ada hubungan dengan Kanjeng Nabi diberkati. Semua yang ada hubungan dengan Rasulullah mulia. Setelah itu apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di kota Madinah. Jasadnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di mana? Di kota Madinah. Maka kota Madinah, tanah di mana di situ dimakamkannya Rasulullah, setengah ulama mengatakan tanah yang paling mulia, yang tidak ada yang bisa mendandingi kemuliaan tempat tanah yang dimakamkan di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kota Mekah sekalipun. Bahkan kota Mekah sekalipun. Kenapa? Karena di situ disemayamkan jasadnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berkah. Jadi berkah. Kemudian bagaimana? Langit pun meri. Napa meri? Iri kepada bumi. Langit mengatakan, ya Allah, alangkah mulianya bumi. Di bumi ini hidup syariatnya para nabi. Bahkan Nabi Muhammad hidup di muka bumi dan jasadnya ada di bumi. Ya Allah, muliakan kami. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wahai langit, sabarlah, suatu saat kelak aku akan bawa Nabi Muhammad ke langit, dan langit menjadi berkah mulia karena datangnya Kanjeng Nabi ke negeri langit dengan peristiwa Isra. Bukan Nabi yang mulia saat Mi'raj, langit yang mulia karena datangnya Kanjeng Nabi. Langit jadi berkah, berkatnya Kanjeng Nabi. Tuh. Kemudian apa lagi? Syariat. Syariatnya Kanjeng Nabi. Ini syariat karena yang bawa Kanjeng Nabi, maka menjadi syariat yang paling sempurna
dan menggugurkan, menghapus semua syariat yang dibawa oleh 124.000 nabi yang sebelumnya. Coba lihat keberkahannya Kanjeng Nabi, sampai syariatnya Nabi mengalahkan semua, menghapus semua syariat Nabi yang sebelumnya. Kitab yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi, Al-Quran, kitab ini menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya dan kitab yang paling utama di antara semua kitab, serta menghapuskan hukum kitab-kitab yang ada yang sebelumnya. Sallallahu alaihi wasallam. Kitabnya paling mulia, negerinya paling mulia, syariatnya paling mulia. Jadi lanjut, keluarganya. Maka keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluarga yang paling mulia. Kenapa? Berhubungan dengan Kanjeng Nabi. Hingga Allah menyebutkan dalam Al-Quran, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah berkehendak ingin mensucikan kalian, ingin membersihkan dari diri kalian kotoran, wahai keluarga Nabi, dan ingin mensucikan kalian sesuci-sucinya. Maka keluarga Nabi keluarga yang penuh dengan barakah. Jadi nas dari Al-Quran. Sahabat, maka sahabatnya Kanjeng Nabi karena bersahabat dengan Kanjeng Nabi menjadi sahabat yang paling mulia di langit dan di bumi. Enggak ada manusia yang bersahabat yang paling mulia seperti persahabatannya orang dengan Kanjeng Nabi. Hingga Allah menyebutkan nas di dalam Al-Quran, laqad radiyallahu 'alal mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridho kepada sahabat, yaitu orang-orang yang beriman, karena berbaiat dengan Kanjeng Nabi. Allah menyatakan sahabat itu diridhoi oleh Allah. Berkat apa? Persahabatannya dengan Kanjeng Nabi. Tuh. Semua yang bersinggungan, yang punya hubungan dengan Kanjeng Nabi, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyebut Rasulullah, bersolawat kepada beliau, bersalam kepada beliau, maka kita saat itu jadi orang yang paling mulia, paling tinggi derajatnya, paling beruntung. Kenapa? Ketika kita bersolawat dan bersalam, nyebut nama Nabi, Allah Ta'ala berfirman, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku bersolawat kepada orang yang sedang bersolawat kepada engkau, dan aku mengucapkan salamku kepada orang yang mengucapkan salam kepada engkau. Sallallahu alaihi wasallam. Coba, orang yang menyebut nama Nabi mulia. Kenapa? Ia pun disebut oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, agung, sangat luar biasa. Kemudian apa? Kemudian yang hubungannya dengan adat kebiasaan. Adat kebiasaan, segala hal adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi menjadi adat dan kebiasaan yang paling mulia. Contoh, Kanjeng Nabi makannya nopo? Kurma. Kanjeng Nabi itu makannya buah kurma. Coba lihat, karena kurma itu dimakan oleh Kanjeng Nabi, maka kurma ini jadi buah yang mulia. Kurma ini jadi buah yang mulia. Nabi SAW itu menyebutkan siapa yang makan buah kurma ajwa, ya, maka Allah akan jaga dia dari terkena sihir dan dari terkena ain, dari terkena racun sampai beberapa hari berikutnya. Kurmanya saja jadi mulia, dimakan, harganya paling mahal. Coba lihat. Orang pulang haji yang ditunggu kurma apa? Ajwa. Loh, kok ajwa yang dicari? Padahal kurma ajwa itu dibanding kurma yang lain masih banyak yang lebih enak. Tapi kenapa kok jadi harganya mahal? Bahkan bisa jadi penyembuh, jadi obat, karena ini kurma dimakan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua susu Nabi itu minumnya apa? Kesenangannya apa? Minum susu. Rasulullah minumnya itu susu. Coba lihat, ketika susu itu jadi minuman kesenangannya Rasulullah, maka susu ini jadi minuman paling mulia. Sampai-sampai Kanjeng Nabi
itu kalau makan dan minum minuman yang lain, itu beliau ngajari doa bagaimana? Allahumma barik lana fima razaqtana warzuqna khairan minhu. Kanjeng Nabi itu kalau mau makan apapun itu ngajari doa. Allahumma barik lana fima razaqtana. Allah berkahi makanan ini yang telah kau rezekikan kepada kami, warzuqna khairan minhu, dan berikan kami rezeki yang lebih baik dari makanan ini. Ketika Rasulullah ngajari doa mau makan makanan dengan doa, ya Allah berikan kami rezeki yang lebih baik dari makanan ini. Tapi kalau Kanjeng Nabi minum susu, Kanjeng Nabi minum susu, doanya bagaimana? Allahumma barik lana bima razaqtana wazidna minhu. Ya Allah, berkahi apa yang kau berikan kepada kami, wazidna, dan tambahkan susu ini untuk kami. Nabi tidak bilang berikan kami yang lebih baik dari susu. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih baik dari susu. Susu ini makanan, minuman, makanan dan minuman. Kata Kanjeng Nabi, susu ini saya senangi karena susu ini apa? Mengandung manfaat yang ada dalam kandungan makanan dan minuman sekaligus. Sampai doanya Kanjeng Nabi, tambahkan aku susu ini. Susu diminta nambah. Ya, itu berkat apa? Berkat susu disenangi Kanjeng Nabi senang minum susu. Subhanallah, disebutkan. Makanan yang lain apa yang disenangi Nabi? Kambing. Rasulullah itu remen daging kambing. Karena kambing itu disenangi Kanjeng Nabi, maka Nabi nyebut Sayyidul Lahm, tuannya, rajanya daging itu kambing. Di dunia wal akhirah, di surga, di akhirat, di surga tetap kambing itu jadi tuannya, pemimpinnya makanan. Kenapa? Karena kambing disukai Kanjeng Nabi. Ini terus begitu. Pakaian, Rasulullah senang pakai pakaian yang warnanya putih. Kata Rasulullah, pakailah pakaian yang warnanya putih. Ya, maka Rasulullah yang jadi pakaiannya Rasulullah itu pakaian yang paling mulia dibanding pakaian-pakaian kita. Alhasil semua di sini kita ambil pelajaran apa? Semua yang ada hubungan dengan Kanjeng Nabi itu diberkahi Allah, dimuliakan Allah. Maka dari itu kita hadirin rahimakumullah wal hadirat, cari jalan biar kita bisa dekat dengan Kanjeng Nabi supaya hidup kita mulia dunia akhirat. Jangan jauh-jauh dari Kanjeng Nabi. Majelis-majelis yang